Guna menunjang kegiatan belajar jarak jauh secara daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dana sebesar 8,9 triliun rupiah untuk pengadaan kuota internet serta tunjangan guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan bantuan ini dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu 4 bulan ke depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan menyediakan anggaran sebesar 8,9 triliun rupiah untuk biaya kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen. Dalam rapat bersama Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, Mendikbud mengatakan lembaganya telah menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan pulsa dan kuota internet serta tunjangan dana pendidikan. Dari 8,9 triliun yang dianggarkan, 7,2 triliun diantaranya untuk pulsa dan kuota internet, serta 1,7 triliun rupiah untuk tunjangan guru, dosen, dan tenaga pendidikan. Kedepannya, para guru, siswa, dosen, dan mahasiswa akan mendapatkan kuota internet gratis setiap bulannya. Guru akan mendapatkan kuota sebesar 42 GB, siswa mendapat 35 GB, dan mahasiswa serta dosen sebesar 50 GB. Nadiem memastikan bantuan ini dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu 4 bulan ke depan. Ya, untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa pemanfaatan dana pendidikan untuk menunjang aktivitas PJJ selama pandemi COVID-19, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Satriawan Salim selaku Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Halo, selamat pagi Pak, apa kabar? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak, Alhamdulillah sehat. baik, alhamdulillah. Pak, ini kan selama pandemi COVID-19, terutama saat ini memasuki awal tahun baru ya, di mana Ya, tahun anak-anak ajaran harus baru ya. ajaran baru pasti membutuhkan kuota internet yang sangat banyak gitu untuk membutuhkan pelajaran jarak jauh. Nah, tapi pertanyaannya bagi warga prasejahtera yang mungkin kesulitan untuk membeli kuota internet ini menjadi kendala. Saat ini kan juga sudah dianggarkan oleh Kemendikbud. Nah, seperti apa ini pemberian bantuannya dan prosesnya seperti apa? Proses screeningnya bagi warga prasejahtera yang membutuhkan kuota internet. Ya, terima kasih Mas Andrew dan Mbak Dika. Yang pertama, kami memang memberikan apresiasi ya kepada Kemdikbud, kemudian Kementerian Keuangan, dalam hal ini pemerintah pusat, yang berencana memberikan bantuan subsidi kuota bagi siswa dan guru ya dalam hal ini. Untuk siswa itu kan rencana Mas Menteri adalah sebesar 35 GB per bulan, kemudian untuk guru itu 42 GB per bulan. Nah, ini memang akan sangat membantu persoalan PJJ, lebih khususnya PJJ dalam jaringan, karena dalam berbagai survei dan kajian kami, salah satu kendala-kendala yang dihadapi oleh orang tua siswa termasuk guru selama PJJ, dalam hal ini PJJ daring adalah mereka mengeluarkan biaya ekstra kan begitu untuk membeli kuota internet. Adapun dulu dana BOS bisa dialokasikan untuk membeli kuota ini, tetapi tidak berjalan efektif sebenarnya gitu. Dan jumlahnya juga relatif sedikit atau kecil gitu. Untuk siswa ada yang diberikan 50.000 gitu kan, guru 100.000 gitu. Jadi memang tidak mencukupi. Nah, dengan wacana sekarang, saya pikir ini akan membantu ya guru dan siswa termasuk orang tua. Nah, satu minggu lalu sekolah-sekolah itu memang sedang didata nomor ponsel anak-anak kita gitu, termasuk guru gitu ya, yang nanti akan diinput ke dalam data pokok pendidikan, ya namanya Dapodik, yang tersambung secara jaringan kepada Kemdikbud. Nah, saya pikir pendataannya sedang dilakukan oleh sekolah-sekolah, kalau tidak salah sampai tanggal 11 ya. Jadi misalnya ya semua anak SMA, SMP negeri maupun swasta gitu mendaftarkan nomor-nomor HP mereka ke guru atau wali kelas, lalu nanti tim data atau tim IT sekolah akan menginput ke Dapodik, begitu juga untuk guru gitu. Jadi sekarang masih proses pendataan. Dan yang kedua, memang ini masih sapu bersih ya Mas. Mas Endra, Mas Endro maksud itu sapu bersih itu artinya semua siswa tanpa memandang mampu atau menengah ke bawah gitu. Tidak, untuk sementara ini masih disamakan untuk semuanya. Demikian sementara Mas Endro. Baik, Baik, jadi bantuannya itu betul. merata ya ke Tidak semua memandang siswa. bulu gitu ya, Betul. semua Betul. masih dalam proses pendataan dan berhak.
Pak, kalau Ya, kita lihat secara infrastruktur dan skala nasional masih banyak mungkin guru ataupun siswa yang di luar tidak memadai, yang di daerah-daerah terpencil khususnya tidak memadai ya, secara gawai ataupun mungkin betul. eh, Sinyal juga nggak kuota. ada ya. Nah ini bagaimana, Pak? Nah, memang itulah catatan FSGI. Kami dari awal selalu mendorong Kementerian Pendidikan bersama kementerian lain yang terkait, seperti Kemenkominfo gitu ya, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa gitu, termasuk BUMN, untuk kerjasamanya lebih agresif ya lintas kementerian lembaga, termasuk dengan Pemda gitu. eh, Bantuan bantuan kuota ini memang fokus ke PJJ yang daring kan. Persoalannya kan bagaimana dengan PJJ yang luring, luar jaringan. Nah, pembelajaran jarak jauh yang luar jaringan ini ya baru sebatas pembelajaran lewat TVRI dan RRI kan, atau televisi lokal gitu, atau radio lokal. Nah, kenapa mereka menggunakan PJJ luring dengan belajar hanya lewat TVRI atau metode guru kunjung ke rumah? Ya karena mereka tidak memiliki gawai, mereka tidak memiliki jaringan internet yang bagus di daerahnya, kan begitu. Nah, jadi persoalan PJJ luring ini mesti lebih besar ya effortnya gitu, karena menyangkut lintas kementerian. Misalnya opsi untuk menambah hotspot ya kan, sebagai sarana pembelajaran siswa gitu. Misalnya juga menggunakan atau memanfaatkan dana desa ya kan, dana desa untuk pembelajaran PJJ baik daring maupun luring. Kan bisa kan, siswa yang tidak memiliki gawai atau guru yang tidak memiliki gawai, masih ada loh ya guru yang tidak memiliki telepon pintar itu, mereka belajar di desa-desa misalnya, atau di kantor-kantor desa gitu kan, di kampung-kampungnya. Nah, dengan memperkuat hotspot ya kan, memperlebar akses jaringan internet. Nah, saya pikir ini kan tidak hanya Kementerian Pendidikan gitu, tapi ada tanggung jawab Kementerian Desa, Kementerian BUMN, termasuk juga menambah BTS ya, atau tower gitu. Misalnya BUMN seperti PT Telkom gitu, Telkomsel menambah BTS-BTS. Tapi ini memang jangka panjang ya gitu, jangka panjang, dan memang sangat mendasar sekali jika ini segera diintervensi. Jadi bukan hanya untuk selama PJJ ini, tapi untuk jangka panjang gitu. Jadi saya pikir inilah alternatif-alternatif yang mesti disegerakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud dan lintas kementerian tadi. Baik. Baik, kalau masalah infrastruktur pastinya Ya, dibangun untuk jangka panjang dan juga memang ini untuk menyeluruh, kalau bisa menyentuh sampai ke masif ya. pedalaman. Kalau dilihat lagi Pak secara masif, apakah ada strategi ataupun ada langkah-langkah khusus untuk bisa, kalau dilihat ini kan pembelajarannya sangat berbeda, untuk bisa mempertahankan kualitas dari pembelajaran ataupun kualitas dari pendidikan secara nasional, apa yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah ataupun dari Serikat Guru sendiri? Iya, kalau untuk menjaga pendidikan kita tetap berkualitas, saya pikir ini menjadi tantangan yang baru ya. Artinya tentu akan menjadi 2 atau 3 kali lipat gitu ya kendala yang dihadapi di tengah pandemi ini. Persoalan kualitas pendidikan memang sebelum pandemi pun, kalau kita merujuk misalnya bagaimana nilai kita secara internasional di bidang literasi, kemudian matematika dan sains yang digabungkan menjadi PISA, itu Program for International Student Assessment, itu memang ya nilai kita semenjak tahun 2000 ya pertama kali kita mengikuti PISA itu memang relatif terus di bawah gitu ya. Nah, jadi artinya saya ingin mengatakan bahwa sebelum pandemi pun kualitas pendidikan kita belum bergerak baik gitu ya, belum ada pergerakan yang lebih baik gitu. Nah, ditambah dengan pandemi seperti ini, tentu kendala tantangannya makin besar gitu kan. Makanya ikhtiar yang dilakukan oleh guru-guru ya, di survei kami itu Mbak, di beberapa bulan lalu, terhadap guru-guru, mereka tetap bersemangat tuh ya. Dari responden kami, guru-guru dari 12 provinsi kalau tidak salah waktu itu, mereka tetap bersemangat mengajar gitu. Walaupun dalam keadaan terbatas kan, harus dengan metode guru kunjung gitu ya. Mereka datang ke rumah-rumah gitu, yang jaraknya juga tidak dekat. Nah, saya pikir optimisme guru ini di tengah keterbatasan harus diapresiasi demi menjaga kualitas pembelajaran dan pendidikan kita gitu. Oke, baik.
Itu dia, ternyata semangat dari guru-guru memang perlu diapresiasi juga di tengah pandemi COVID-19 ini, Betul karena masih sekali. ada yang mau jemput bola istilahnya gitu Pak ya, Mhm. mau mendatangi Betul, Mas ke Hendro. rumah-rumah atau ke tempat wadah untuk belajar bersama dengan murid-murid. Betul. Itu Nah, untuk yang PJJ luring ya. Heeh. Iya. baik, itu yang PJJ luring. Nah, kalau yang masih secara daring nih, mungkin kebanyakan orang tua yang sebagai pengawas anak-anak untuk belajar daring. Nah, mungkin banyak juga orang-orang yang masih belum bisa menggunakan teknologi secara betul, secara baik, atau masih banyak orang tua yang masih gaptek, gagap teknologi, sehingga mereka Iya. membiarkan anaknya gitu belajar secara daring. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang tua yang tidak bisa mengawasi anak-anaknya untuk belajar daring? Perlukah edukasi yang masif juga dilakukan, Pak? Ya, memang ini menarik ya. Ini sebenarnya isu isu yang sudah lama ya, bahwa bagaimana pendidikan itu menjadi seolah-olah hanya tanggung jawab sekolah gitu. Kalau kita merujuk kepada Tripusat Pendidikannya Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional kita, pendidikan itu kan tidak hanya tanggung jawab perguruan ya atau sekolah, tapi juga tanggung jawab keluarga yang pertama kan, yang kedua sekolah, yang ketiga apa dalam hal ini ya perguruan, sekolah, dan yang ketiga masyarakat gitu. Jadi tiga komponen atau tiga sentra tri pusat pendidikan ini harus bekerja bersama-sama. Nah, tapi kan di dalam mindset, di dalam paradigmanya masyarakat kita sudah terpatri puluhan tahun gitu ya, bahwa untuk mendidik anak-anak itu adalah 100% tanggung jawab sekolah gitu ya, atau tanggung jawab negara gitu. Nah, ini yang mesti kita ubah perlahan-lahan gitu, bahwa ada kontribusi dan tanggung jawab dari orang tua di rumah, ya kan? Apalagi selama PJJ. Selama PJJ ini misalnya kami ya guru-guru itu menemui kendala yang cukup besar, diantaranya mengenai penilaian sikap gitu ya. Jadi ketika kemarin kita terima rapot online gitu, biasanya orang tua itu bertanya kepada wali kelasnya, oh bagaimana perkembangan karakter anak saya, apakah dia makin disiplin, apakah dia bertanggung jawab, anak dia berinteraksi nggak dengan teman-teman yang lain, atau dia tetap pendiam dan seterusnya. Nah sekarang terbalik, ya kan, justru wali kelas yang bertanya ke orang tua murid kan, karena murid ini, anak-anak kita ini 24 jam bersama orang tuanya kan. Nah, sebelumnya kan justru mungkin hampir sebaliknya gitu, sampai pukul 6 sore kadang-kadang anak-anak murid itu masih di sekolah gitu kan. Pulang sekolah mereka sudah capek gitu kan, sudah capek, atau mungkin ditambah les, bimbel, ini memang di perkotaan umumnya ya. Lalu tidur gitu kan, pagi subuh mereka sudah berangkat lagi, orang tuanya juga berangkat kerja. Jadi praktis bertemu dengan orang tua hanya Sabtu dan Minggu. Nah, di masa-masa pandemi ini justru keakraban itu makin makin muncul, saya rasa ya mestinya gitu. Dan bagi yang Baik. bisa mengakses internet daring, tentu pendampingan-pendampingan, pelatihan atau semacam webinar ya dari Kemdikbud, dari Dinas Pendidikan untuk para orang tua, termasuk oleh sekolah, ini penting sekali diberikan kepada orang tua yang bisa mengakses daring gitu atau dalam jaringan. Itu Baik, itu dia. Ternyata perlu juga diberikan edukasi dan pembelajaran kepada orang tua agar orang tua juga bisa mengawasi Iya, secara maksimal anak-anaknya betul. saat pelajaran jarak jauh ini. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Satriwan. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang bagaimana meningkatkan minat baca anak selama pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.